Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda Yahudi asal Israel berhasil menyusup ke Arab Saudi dengan memalsukan identitasnya sebagai seorang Muslim, menunaikan ibadah haji dengan membawa niat keji di depan Ka'bah yang bisa mengguncangkan dunia. Semua orang percaya ia hanyalah jamaah biasa. Namun, saat ia mencoba melaksanakan rencananya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Kuasa Allah menggagalkan niat kejinya. Ia tiba-tiba menjadi buta, tak dapat melihat apapun, tertenggor-tenggor oleh jamaah lain karena berdesakan hingga pingsan. Saat sadar di IGD, ini yang terjadi. Yohanes menjejakkan kaki di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, dengan hati yang berdebar kencang. Tetapi langkahnya tampak ringan di antara ribuan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Setiap suara yang terdengar, setiap aroma yang menyengat, terasa asing dan menantang nalarnya. Ia menatap terminal kedatangan dengan mata yang tajam, menyaring setiap detail, petugas imigrasi yang bergerak cepat, layar pengumuman yang menampilkan huruf-huruf Arab yang tampak berputar seperti labirin, orang-orang yang sibuk menarik koper, dan bau rempah serta dupa yang bercampur dengan aroma keringat manusia. Semua hal ini menimbulkan ketegangan yang sulit dijelaskan, membuat jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Di pundaknya tergantung sebuah tas kecil, ringan namun penuh rahasia. Dokumen palsu yang menampilkan identitasnya sebagai seorang Muslim taat, peta dan catatan untuk menavigasi Masjidil Haram, serta beberapa benda kecil yang akan membantunya menyesuaikan diri dengan ritme jemaah. Yohanes menarik nafas panjang, menahan getaran di dadanya, dan berbisik pelan dalam hati. Semua harus berjalan sesuai rencana. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Sekali salah langkah, semuanya bisa hancur. Ia menatap cermin besar di sudut terminal dan menyesuaikan sorban putih yang menutupi rambutnya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyala-nyala, penuh perhitungan dan kecerdikan. Suasana bandara penuh hiruk-pikuk manusia. Suara pengumuman penerbangan dalam bahasa Arab menggema di seluruh terminal, bercampur dengan suara orang yang saling berbicara dalam bahasa asing, terdengar seperti simfoni kebingungan yang menguji ketenangan siapapun yang baru tiba. Yohanes menyesuaikan langkahnya dengan keramaian, berjalan seolah tak terlihat, memperhatikan setiap petugas yang memeriksa dokumen, setiap pandangan orang asing, dan setiap orang yang mungkin menimbulkan kecurigaan. Matanya seperti radar yang menangkap setiap gerakan sekecil apapun, memastikan bahwa semua berjalan mulus. Ketika tiba di imigrasi, jantungnya berdetak kencang. Seorang petugas muda menatap paspornya dengan cermat, mata memeriksa setiap huruf, setiap foto, dan setiap tanda yang bisa menunjukkan ketidaksesuaian. Yohanes menahan nafas, menampilkan senyum ringan yang tulus, seolah ia hanyalah seorang jemaah yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji. Petugas itu menanyakan sesuatu dalam bahasa Arab yang cepat dan tegas. Yohanes menjawab dengan logat yang sempurna, hasil dari berbulan-bulan belajar bahasa Arab dan menghafal intonasi yang tepat. Suaranya terdengar tenang, yakin, dan bahkan meyakinkan. Petugas itu mengangguk, tersenyum, dan mengembalikan dokumen kepadanya. Yohanes melangkah keluar dari pemeriksaan dengan rasa lega yang membakar dalam hati, tapi juga dengan kesadaran bahwa langkah selanjutnya akan jauh lebih berbahaya dan menegangkan. Di luar bandara, dunia terasa berbeda. Suasana kota Jeddah menyambutnya dengan panas yang menyengat kulit, hiruk-pikuk kendaraan, dan orang-orang yang berbicara dengan aksen yang berbeda-beda. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah Ka'bah yang tampak di kejauhan. Cahayanya memancar seperti magnet yang menahan setiap pandangan. Yohanes berhenti sejenak, menelan ludah, dan merasakan campuran emosi yang kompleks, kagum, tegang, penasaran, dan sedikit rasa bersalah yang ia coba padamkan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa disinilah rencananya akan diuji, di tengah ribuan mata yang percaya bahwa ia hanyalah seorang jemaah biasa, tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap identitas aslinya. Di antara lautan manusia yang berseragam ihram putih, Yohanes menyesuaikan langkahnya dengan teliti. Ia mengamati setiap gerakan orang di sekitarnya. Seorang pria tua yang berjalan dengan tongkat, seorang ibu yang menuntun anaknya, seorang remaja yang membaca doa dengan bibir bergerak perlahan.
Ia menghafal pola gerak mereka, mengamati ekspresi wajah mereka, dan menyesuaikan dirinya agar tidak menonjol. Dalam hatinya, ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kecerdikan dan persiapan panjang yang ia lakukan selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Tapi di balik senyum itu, ada kegelisahan yang terus membakar. Satu kesalahan saja, satu gerakan yang salah, dan semua rencana ini bisa hancur dalam sekejap. Sambil berjalan, Yohanes memeriksa dokumen identitas palsunya sekali lagi, memastikan semuanya sempurna. Ia tahu setiap detail kecil, dari nama, tanggal lahir, hingga catatan perjalanan, bisa menjadi kunci untuk mengeksposnya. Ia juga mengulang doa kecil dalam hati, meminta perlindungan agar langkahnya tetap aman. Namun, ada rasa aneh yang mulai merayap ke dalam hatinya. Saat melihat jemaah lain menunduk, menangis dalam sujud, atau membaca doa dengan sepenuh hati, hatinya terasa tersentuh. Ia berusaha menutup perasaan itu, menahan agar niat gelapnya tidak terganggu. Tetapi semakin ia melangkah, semakin ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sesuatu yang membuat rencana jahatnya terasa rapuh, dan sekaligus membuat hatinya penasaran, bertanya-tanya tentang kekuatan yang mampu membuat ribuan orang menunduk dengan penuh khusyuk di hadapan satu titik suci. Yohanes berhenti sejenak di tengah kerumunan. Ia menutup mata, menarik nafas panjang, dan mencoba menenangkan diri. Namun bayangan rencana yang telah lama ia susun terus muncul di pikirannya. Bagaimana ia akan melaksanakan niat gelapnya, langkah demi langkah, dengan hati-hati, tanpa ada yang menyadari. Dalam kepalanya, rencana itu tampak sempurna. Namun kini terselip rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut akan sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Sesuatu yang berhubungan dengan kesucian tempat ini dan ketulusan hati orang-orang yang ia saksikan. Dengan hati yang campur aduk, Yohanes melangkah lagi. Setiap langkahnya selaras dengan gerakan jemaah lain, setiap bisikan doa terasa seperti aliran energi yang menembus hatinya, dan setiap tatapan orang di sekitarnya seperti mengingatkan bahwa ia berada di tengah sesuatu yang lebih besar dari sekadar rencana liciknya. Ia menatap Ka'bah yang bersinar di kejauhan, dan dalam hati kecilnya muncul perasaan pertama kali, kekaguman tulus sekaligus ketegangan luar biasa yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Langkah demi langkah, Yohanes menyusup lebih dalam ke tanah suci, menyatu dengan ribuan jemaah yang tak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang rencana, tapi juga tentang ujiannya. Ujiannya untuk bertahan, untuk menyembunyikan identitas, dan mungkin tanpa ia sadari, untuk menghadapi dirinya sendiri. Setiap hembusan nafasnya terasa berat, setiap detak jantungnya seperti drum perang yang membangkitkan adrenalin. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa langkah pertama ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Meski ia belum tahu, apakah itu menuju kehancuran atau kebangkitan spiritual. Yohanes berdiri di tengah lautan manusia yang berseragam ihram putih, masing-masing menunduk, berjalan atau berdoa dengan khusyuk. Di sekelilingnya, ribuan jamaah dari berbagai negara, dengan berbagai bahasa dan aksen, bersatu dalam satu tujuan yang suci, menunaikan ibadah haji di tanah suci yang paling murni. Bau dupa bercampur aroma rempah menusuk hidung, langkah kaki beradu di lantai marmer, suara doa menggema di seluruh halaman Masjidil Haram. Semua itu terasa begitu nyata, begitu hidup, dan begitu menekan di hati Yohanes. Ia berjalan di antara mereka, tampak seperti seorang jamaah biasa, namun hatinya menyimpan rahasia yang gelap, niat yang telah direncanakan bertahun-tahun dengan penuh kecermatan, kecerdikan, dan sedikit rasa licik yang menyelimuti pikirannya. Dalam setiap langkahnya, Yohanes mengamati orang-orang di sekitarnya dengan mata yang tajam, menyesuaikan ritme gerakan dan doa dengan mereka.
Ia melempar pandangan sekilas pada wajah para jamaah, mengamati ekspresi mereka. Seorang pria tua yang menunduk dalam doa panjang, seorang wanita muda yang menahan tangis saat berdoa, anak-anak yang menatap Ka'bah dengan kekaguman yang murni. Semua ini seharusnya menenangkan hati siapapun yang tulus, tetapi bagi Yohanes itu menjadi ujian tersendiri. Ia harus menjaga penampilan, menjaga gerakan, menjaga ekspresi wajahnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia harus terlihat sebagai jamaah yang taat, hamba Allah yang khusyuk, sementara dalam hatinya tersimpan niat yang bisa mengguncangkan dunia jika berhasil dilaksanakan. Rencana yang telah ia susun begitu rapi, setiap detail, setiap langkah, setiap momen di depan Ka'bah sudah dipikirkan. Ia tahu persis kapan harus menunda gerakan, kapan harus menyesuaikan doa, dan bagaimana menciptakan peluang untuk melaksanakan rencananya tanpa diketahui siapapun. Semuanya telah ia latih berbulan-bulan di rumah, mempelajari ritual haji, mempraktekkan gerakan tawaf di rumah, dan menghafal doa dengan intonasi yang perfuma. Bahkan aksen Arabnya sudah diuji dengan guru yang benar-benar fasih agar tidak ada yang mencurigai identitas aslinya sebagai seorang Yahudi. Dalam hatinya, ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kecerdikannya kini menjadi senjata utama yang akan menentukan keberhasilan misinya. Namun, saat ia menatap Ka'bah yang bersinar di kejauhan, sesuatu yang aneh mulai mengusik hatinya. Cahaya Ka'bah tidak hanya memantul di mata jasmani, tetapi juga menembus hatinya. Suasana damai yang terpancar dari ribuan jamaah yang berdoa, suara-suara lembut yang memanjatkan doa, dan kerendahan hati yang terpancar dari setiap gerakan, membuat sesuatu dalam dirinya terguncang. Ada getaran halus tetapi kuat, yang membuat hatinya tidak nyaman, seolah ada alarm spiritual yang memperingatkan bahwa apa yang ia rencanakan mungkin salah atau bahkan akan berbalik menghancurkannya sendiri. Yohanes mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas panjang, menelan ludah, dan memfokuskan pikiran pada rencana jahatnya. Ia mengulang strategi dalam kepala, langkah pertama, gerakan kedua, dan titik akhir yang akan menandai keberhasilan misinya. Ia menahan diri untuk tidak terpengaruh oleh keindahan tempat suci, ketulusan jamaah lain, dan aura spiritual yang begitu kuat. Tetapi semakin lama ia berada di tengah jamaah yang tulus, semakin sulit bagi hatinya untuk tetap netral. Ia mulai merasakan kombinasi antara ketegangan, rasa bersalah yang samar, dan kekaguman yang sulit dijelaskan. Sambil berjalan, Yohanes menyesuaikan diri dengan gerakan tawaf. Ia merasakan tubuhnya seakan mengikuti ritme yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Setiap langkah, setiap sujud, dan setiap doa yang didengar dari jamaah lain menembus hatinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia merasakan energi yang begitu kuat, damai yang luar biasa, dan sekaligus ketakutan yang mencekam. Ia sadar bahwa niatnya, sebesar dan sekeras apapun, kini diuji oleh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada ambisinya, kekuatan spiritual dari tempat suci, dan iman para jamaah di sekitarnya. Ia melihat seorang pria tua yang menangis dengan khusyuk, tangan menengadah ke langit, bibir bergetar memanjatkan doa untuk keselamatan keluarga dan manusia di seluruh dunia. Lalu seorang anak laki-laki yang menatap Ka'bah dengan mata penuh kagum dan polos. Semua itu membuat Yohanes tersentak. Selama ini ia menganggap dunia hanya tentang rencana, tipu daya dan ambisi pribadi. Tapi kini ia melihat sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang murni, suci dan tulus. Sesuatu yang bisa menembus lapisan paling gelap dalam hati manusia. Namun, ia tetap berusaha menahan diri. Ia terus bergerak, menyesuaikan diri dengan arus jemaah, sambil menahan perasaan yang ingin mengubahnya. Setiap nafasnya terasa berat, setiap detak jantungnya menimbulkan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Yohanes sadar bahwa satu gerakan salah saja bisa mengakhiri rencana yang sudah ia susun begitu rapi. Ia merasa seperti berada di ujung pisau, antara keberhasilan yang telah direncanakan dan keruntuhan yang bisa datang kapan saja. Di tengah kekacauan batin itu, Yohanes juga merasakan rasa penasaran dan kekaguman yang luar biasa.
Ia menatap Ka'bah lebih dekat, mendengar lantunan doa yang bergetar di seluruh halaman, dan menyadari bahwa ribuan orang yang ia lihat sebagai bagian dari latar belakang, kini menjadi bagian dari pelajaran spiritual yang tak terduga. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah semua rencana ini benar-benar sepadan dengan resiko yang ia ambil? Apakah ambisi dan dendamnya lebih penting daripada kedamaian yang terpancar di sekitar Ka'bah? Tetapi Yohanes tidak bisa berhenti. Ia terus bergerak, terus beradaptasi, terus berpura-pura sebagai jemaah biasa. Rencananya tetap hidup dalam pikirannya, meskipun kini terselip perasaan yang aneh, perasaan yang membuatnya waspada, merasa tertantang oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat atau sentuh, tetapi terasa begitu nyata di hati. Ia menahan nafas setiap kali langkahnya mendekati titik kritis, menyadari bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semuanya, sekaligus menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar dari dirinya mulai menggeser kendali atas hatinya sendiri. Hari berlalu, jemaah terus bergerak dalam ritme yang sama, namun bagi Yohanes, setiap detik adalah ujian yang berat. Ia belajar menahan diri, menyesuaikan niatnya dengan lingkungan, dan menghadapi pergolakan batin yang semakin kompleks. Ada rasa takut, ada rasa penasaran, dan ada rasa kagum yang bercampur menjadi satu. Ia merasa seperti berada di ambang dua dunia. Dunia yang ia kenal penuh tipu daya, dan dunia baru yang menuntut kejujuran, kesucian, dan kerendahan hati. Pada saat itu, Yohanes sadar bahwa niat gelapnya tidak bisa dijalankan tanpa mempertaruhkan dirinya sendiri. Suasana hening, suara doa yang merdu, cahaya Ka'bah, dan kerendahan hati para jemaah telah menimbulkan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ketegangan antara ambisi dan kesadaran spiritual. Ia tahu, pada titik ini, rencana yang ia susun bertahun-tahun mungkin akan gagal, bukan karena orang lain, tetapi karena hatinya sendiri mulai berubah, karena kekuatan yang lebih besar telah menyentuhnya tanpa ia sadari, dan karena setiap langkah di tanah suci ini kini terasa seperti ujian hidup yang sesungguhnya. Yohanes berdiri di tengah lautan manusia yang terus bergerak, berdoa, dan menunduk dengan penuh khusyuk di halaman Masjidil Haram. Hatinya masih bergejolak antara niat gelap yang sudah bertahun-tahun ia rencanakan dan perasaan aneh yang mulai muncul saat berada di dekat Ka'bah. Suasana damai yang terpancar dari ribuan jemaah yang tulus, dari suara doa yang merdu, dari langkah-langkah suci yang mengelilingi Ka'bah, perlahan-lahan menembus hati Yohanes yang selama ini keras dan penuh tipu daya. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin sadar bahwa rencana yang ia susun bukan sekadar rencana strategis, melainkan ujian yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia menatap Ka'bah yang bersinar dalam cahaya sore yang lembut. Cahaya itu memantul di marmer halaman, membentuk pola indah yang seakan menuntun setiap jemaah menuju kesucian hati. Yohanes merasa tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup kencang, dan nafasnya terasa berat, tidak hanya karena panasnya cuaca, tetapi karena ketegangan yang ia rasakan di dalam diri. Semua persiapan yang ia lakukan selama bertahun-tahun, pemalsuan identitas, penguasaan doa, penyesuaian perilaku, bahkan latihan menghadapi situasi darurat, tiba-tiba terasa tak berarti di hadapan kekuatan yang begitu besar ini. Kekuatan yang tidak terlihat tetapi nyata, yang mampu menembus setiap lapisan jiwa manusia. Saat hendak melaksanakan langkah kritis dari rencananya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dunia di sekitarnya berubah menjadi kabut hitam. Pandangan Yohanes tiba-tiba lenyap. Cahaya dan bentuk yang selama ini ia andalkan untuk menavigasi langkahnya menghilang begitu saja. Ia merasakan kegelapan mutlak, seperti menelan seluruh penglihatannya. Suasana yang tadinya ramai, penuh suara dan warna, kini menjadi diam. Hanya ada suara samar langkah kaki, bisikan doa, dan nafas orang-orang di sekitarnya yang terdengar seperti gema jauh yang menembus kepalanya. Jantungnya semakin cepat berdetak, dan rasa panik mulai menguasai dirinya. Tubuh Yohanes gemetar hebat. Ia mencoba membuka mata, namun kegelapan itu tetap menutupi segalanya. Ia merasakan kaki-kakinya kehilangan pijakan, tubuhnya mulai jatuh, dan tangan-tangan lembut jemaah lain segera menahannya. Mereka membawanya,
menggotongnya dengan hati-hati. Namun ia tidak bisa melihat, tidak bisa mengontrol tubuhnya, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuhnya dibawa seolah hanyut oleh arus, dan suara-suara di sekitarnya terdengar seperti bayangan yang bergerak tanpa bentuk. Panik dan ketakutan menyelimuti hatinya, bercampur dengan kesadaran bahwa ia telah salah. Ia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari rencananya sendiri, sesuatu yang menuntut pertanggungjawaban yang tidak bisa dihindari. Tubuhnya pingsan di tengah tangan-tangan yang membawanya, dan ia hanyut dalam gelap total, seperti tertelan oleh kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Saat sadar di IGD, cahaya lampu rumah sakit terasa menusuk matanya yang masih beradaptasi. Tubuhnya lemah, tubuhnya gemetar, dan setiap gerakan terasa berat. Hatinya dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut akan masa depan, takut akan konsekuensi, dan takut akan kekuatan yang selama ini ia abaikan. Perlahan-lahan, ia menyadari bahwa kegelapan yang menutupi matanya bukan hanya fisik, tetapi simbol dari kondisi hatinya sendiri. Hati yang gelap oleh niat jahat, dibutakan oleh ambisi, dan kini dipaksa untuk melihat kebenaran dari dalam. Dengan suara yang lemah, Yohanes mulai berbicara kepada dokter dan perawat, menceritakan semua yang terjadi, niat jahatnya, rencana yang ia susun, dan bagaimana kegelapan itu tiba-tiba menutup pandangannya saat ia mencoba melaksanakan rencana. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti melepaskan beban yang sudah lama ia simpan, dan setiap pengakuan membuat hatinya semakin ringan. Ia menangis, gemetar, dan merasakan campuran rasa takut, penyesalan, dan kekaguman yang luar biasa terhadap kekuatan Allah yang menegur dan menuntunnya. Ustadz yang menemani Yohanes di IGD duduk di sisinya, menepuk bahu Yohanes dengan lembut dan berkata, "Anakku, inilah saat Allah menyentuh hatimu. Dia menutup matamu agar kau melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ini adalah kesempatan untuk kembali, untuk berubah, dan untuk menemukan jalan yang benar. Tidak ada yang terlambat selama hatimu terbuka." Kata-kata itu menembus setiap lapisan kebingungan dan ketakutan Yohanes. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian yang aneh, rasa aman yang aneh, dan kesadaran bahwa rencana gelapnya hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak bisa ia kendalikan, tetapi bisa ia pilih untuk diikuti. Yohanes mulai merasakan cahaya kecil muncul dari dalam hatinya. Kegelapan yang menutupi penglihatan fisiknya kini juga mulai tersapu dari jiwanya. Ia menyadari dengan ketakutan yang bercampur haru bahwa semua langkahnya selama ini, semua tipu daya dan ambisi kini tidak ada artinya berbanding kekuatan dan kebenaran yang menuntunnya. Ia mulai mengerti bahwa kebesaran Allah tidak hanya menegur, tetapi juga memberi kesempatan kedua, membuka jalan bagi siapa saja yang ingin berubah. Di ranjang IGD itu, Yohanes mengangkat tangannya, menunduk, dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, ampuni aku, tunjukkan jalanku, tuntun aku agar menjadi hamba-Mu yang benar." Air mata menetes deras, tubuhnya gemetar, tetapi hatinya perlahan terasa ringan, damai, dan terbuka. Ia menyadari bahwa ini bukan akhir dari hidupnya, melainkan awal dari perjalanan baru, perjalanan menuju penebusan, kesucian, dan ketaatan yang sesungguhnya. Momen ini menandai titik balik dalam hidup Yohanes. Dari seorang pemuda yang menyimpan niat gelap untuk menghancurkan, kini ia berdiri di ambang pertaubatan yang sesungguhnya. Kegelapan yang menutupi matanya menjadi simbol dari kegelapan hati yang selama ini menjeratnya, dan cahaya yang mulai ia rasakan adalah tanda bahwa ia bisa memilih jalan yang benar, meninggalkan tipu daya, ambisi, dan dosa yang telah lama ia bawa. Dengan setiap nafas, setiap detik, Yohanes merasakan transformasi batin yang begitu kuat, sehingga ia tahu tidak ada yang bisa menghentikan perubahan ini. Yohanes masih terbaring lemah di ranjang IGD. Tubuhnya terasa panas,
gemetar, dan setiap detik terasa begitu berat. Mata yang semula buta perlahan mulai menyesuaikan diri dengan cahaya lampu rumah sakit yang redup, tetapi hatinya masih terombang-ambing antara rasa takut, rasa bersalah, dan perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Suara-suara di sekitarnya terdengar samar. Langkah kaki perawat yang menyalakan alat medis, suara bisik dokter, hingga nafas pasien lain di ruang yang sama, semua itu menciptakan simfoni asing yang membingungkan sekaligus menenangkan. Dalam kesendiriannya, Yohanes merasakan ketenangan yang aneh di tengah kekacauan batin yang selama ini membelenggu dirinya, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi dan menuntunnya, sesuatu yang tidak bisa ia lawan atau kendalikan, hanya bisa diterima. Tak lama kemudian, seorang ustadz datang menghampirinya. Wajahnya teduh, berseri-seri dengan kelembutan yang menenangkan, dan suaranya lembut namun tegas ketika berbicara. "Assalamualaikum anak muda. Aku dengar apa yang terjadi padamu. Jangan takut, Allah selalu dekat dengan hambanya yang tulus mencari petunjuk." Yohanes menunduk, jantungnya berdetak kencang, campuran antara rasa takut, rasa bersalah, dan rasa ingin tahu yang mendalam. Suara ustadz itu menembus hatinya lebih dalam daripada kata-kata siapapun yang pernah ia dengar. Ia merasa setiap kata yang diucapkan adalah jendela menuju dunia baru, dunia yang selama ini asing baginya, dunia yang penuh ketenangan, cahaya, dan kesempatan untuk berubah. Dengan suara yang gemetar, Yohanes mulai membuka diri, menceritakan semua yang terjadi, niat gelapnya, rencana yang telah ia susun bertahun-tahun, bagaimana ia berhasil menyusup ke tanah suci, dan bagaimana ia tiba-tiba menjadi buta saat hendak melaksanakan misinya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah membebaskan sebagian dari beban yang selama ini ia simpan. Air mata menetes deras di pipinya, menandakan penyesalan yang tulus dan kesadaran akan kesalahan yang selama ini ia lakukan. Ustadz itu hanya tersenyum lembut menepuk bahu Yohanes dengan kasih sayang dan berkata, "Anakku, ini adalah tanda. Allah memberi peringatan agar kau kembali ke jalannya. Kesempatan ini lebih berharga daripada yang kau kira." Hari-hari berikutnya, Yohanes menerima bimbingan penuh dari ustadz tersebut. Ia diajarkan tentang makna khusyuk dalam solat, tentang doa yang bukan sekedar lafaz tapi mengalir dari hati yang tulus, dan tentang ketulusan dalam setiap ibadah. Setiap sesi mengajarnya, Yohanes merasakan lapisan-lapisan ketegangan dan keserakahan di dalam hatinya mulai terkikis. Ia belajar bagaimana membuka hati, merasakan kesucian setiap niat yang murni, dan menyadari bahwa kekuatan Allah lebih besar daripada tipu daya, ambisi, dan rencana jahat yang selama ini membelenggunya. Suasana rumah sakit kini berubah menjadi tempat transformasi spiritual bagi Yohanes. Ia duduk bersama ustadz, mendengar cerita tentang hidayah, tentang pengampunan, tentang kasih sayang Allah yang tak terbatas. Setiap kata yang diucapkan terasa menembus setiap lapisan jiwa Yohanes, membuatnya merasakan kedamaian yang selebumnya asing baginya. Ia mulai memahami bahwa kegelapan yang menutupi penglihatannya bukan hanya fisik, tetapi simbol dari kebutaan hatinya yang selama ini penuh niat jahat, dan bahwa cahaya yang perlahan masuk adalah tanda pertaubatan yang sejati. Setiap malam, Yohanes merenung sendiri. Ia menutup mata, merasakan detak jantungnya, dan membayangkan kembali Ka'bah, ribuan jamaah, serta setiap langkah yang ia ambil selama tawaf. Ia merenungkan betapa niat gelapnya hampir menghancurkan segalanya. Tetapi kekuatan yang lebih besar telah menyentuhnya, menahan langkahnya, dan membimbingnya menuju pertobatan. Rasa takut dan bersalah masih ada, tetapi kini bercampur dengan rasa kagum, rasa ingin berubah, dan kerinduan untuk memahami makna sejati hidup dan ibadah. Ustadz menjadi pemandu sekaligus saksi perubahan Yohanes. Ia menekankan bahwa pertobatan bukan hanya tentang pengakuan kesalahan, tetapi juga tentang menyadari betapa besar rahmat Allah, merasakan kasih sayangnya, dan bersedia menyerahkan hati sepenuhnya. Yohanes mengikuti setiap kata, setiap nasihat, dengan sepenuh jiwa, meresapi makna yang sebelumnya tidak pernah ia pahami.
Setiap doa yang ia panjatkan, setiap bacaan yang ia ulangi, menjadi jembatan antara dirinya yang gelap dan jalan terang yang kini terbuka di hadapannya. Hari demi hari, Yohanes mulai merasakan perubahan yang nyata dalam hatinya. Ketegangan yang selama ini menumpuk akibat niat gelapnya perlahan menghilang, digantikan oleh kedamaian yang aneh namun membahagiakan. Ia belajar untuk bersyukur, untuk memahami orang lain, dan untuk menghargai kesucian tempat di mana ia berada. Perlahan-lahan, rasa takut akan konsekuensi dan ketakutan akan rencana yang gagal berubah menjadi ketenangan, pengakuan akan kesalahan, dan tekad untuk memperbaiki diri. Puncak dari bimbingan ini terjadi ketika Yohanes diminta untuk menutup mata, merasakan keheningan, dan menyadari setiap detak jantung serta setiap napasnya. Dalam kesunyian itu, ia merasakan kehadiran Allah lebih nyata daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya bergetar, air mata mengalir deras, dan ia menyadari bahwa semua yang terjadi, menjadi buta, rasa takut, niat gelap yang gagal, adalah bagian dari proses yang Allah rancang untuk membimbingnya kembali ke jalannya. Ia merasa seolah seluruh hidupnya dibersihkan, dipersiapkan untuk transformasi yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Di akhir hari, Yohanes berlutut menunduk dan berbisik dengan suara yang gemetar namun tulus. Ya Allah, aku bersyukur atas kesempatan ini. Ampuni aku atas semua niat dan langkah yang salah. Tuntun aku agar menjadi hamba-Mu yang benar, tulus dan rendah hati. Rasa damai menyelimuti hatinya. Tubuhnya yang lemah terasa ringan, dan ia merasakan cahaya baru yang masuk ke dalam jiwa yang selama ini gelap. Ia sadar bahwa perjalanan pertobatannya baru saja bermulai, tetapi fondasi batin yang ia bangun kini kokoh, siap menghadapi setiap langkah selanjutnya dengan kesadaran, iman, dan ketulusan. Setelah hari-hari pertama yang penuh dengan bimbingan dari Ustadz, Yohanes menyadari bahwa pertobatan dan pemulihan batin bukanlah sesuatu yang instan. Ia mulai menjalani hari-hari yang panjang, penuh disiplin, doa, dan refleksi diri yang intens. Setiap pagi, tubuhnya yang lemah akibat kegelapan dan kepanikan yang dialami sebelumnya harus digerakkan untuk beradaptasi kembali dengan ritme kehidupan manusia normal. Ia berjalan pelan ke masjid, mendengar lantunan doa dan bacaan Al-Quran yang memenuhi udara dengan getaran yang menenangkan sekaligus menegangkan. Setiap langkah terasa berat karena ia tidak hanya membawa tubuhnya sendiri, tetapi juga beban emosional dari kesalahan dan niat jahat yang selama ini ia simpan. Namun, setiap napas yang ia hembuskan, setiap langkah yang ia ambil adalah latihan kesabaran yang menembus kedalaman hatinya, membentuk fondasi kesadaran baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjalanan spiritual Yohanes penuh dengan pergulatan batin yang luar biasa. Ia harus menghadapi bayangan masa lalunya sendiri, rencana licik yang hampir ia lakukan, tipu daya yang ia susun, dan ambisi yang begitu kuat sehingga hampir menutup hati nuraninya. Setiap kali ia mencoba berdoa, bayangan itu muncul, menimbulkan rasa bersalah yang tajam, membuatnya hampir putus asa. Namun, di balik rasa putus asa itu, ada rasa aneh, rasa penasaran yang terus mendorongnya untuk memahami mengapa Allah masih memberinya kesempatan kedua. Ia merasakan dorongan kuat untuk belajar, mendalami makna setiap doa, dan memahami mengapa ribuan orang bersujud dengan hati yang tulus, meskipun mereka manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan mereka. Ustadz menjadi pemandu setia dalam perjalanan ini. Setiap malam mereka duduk bersama, menelaah makna doa, membahas kisah para nabi, dan membicarakan hikmah di balik setiap ujian yang diberikan oleh Allah. Ustadz mengajarkan Yohanes untuk memahami bahwa kesabaran adalah jalan menuju kebijaksanaan, bahwa ketulusan hati adalah kunci untuk mencapai kedamaian, dan bahwa setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar dan berubah.
Yohanes menatap wajah Ustadz, menangkap setiap ekspresi, setiap kata dan setiap bisikan yang menembus hatinya, menyadari bahwa ini bukan sekadar ajaran, tetapi transformasi batin yang menuntut seluruh jiwanya. Ia merasa seperti seorang bayi yang belajar merangkak kembali, perlahan-lahan memahami dunia baru yang sebelumnya asing baginya. Hari-hari berlalu dan ujian batin Yohanes semakin berat. Ia menghadapi godaan dari pikiran lamanya, dari rasa iri, dendam, dan ambisi yang tiba-tiba muncul kembali, seolah menantangnya untuk kembali ke jalan lama. Ia belajar mengendalikan emosi, menahan hawa nafsu, dan menundukkan ego yang selama ini mendominasi setiap tindakannya. Setiap kali ia merasa tergoda, ia menutup mata, berdoa dalam hati, dan merasakan kekuatan yang berbeda, kekuatan yang lembut namun teguh, yang membimbingnya kembali ke jalan yang benar, mengingatkan bahwa setiap niat harus murni, setiap tindakan harus bersih, dan setiap hati harus rendah. Dalam perjalanan ini, Yohanes juga mulai merasakan perubahan fisik. Tubuhnya yang lemah akibat trauma kegelapan dan rasa panik sebelumnya, kini mulai pulih secara perlahan. Namun, pemulihan fisik hanyalah sebagian dari proses. Yang lebih menantang adalah pemulihan hati dan jiwa. Ia merasakan setiap emosi, setiap rasa takut, setiap keraguan, dan setiap rasa bersalah seakan diperbesar, diujikan, dan diproses, sampai ia memahami bahwa kesalahan dan dosa lalu hanyalah batu loncatan untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Yohanes menyadari bahwa perjalanan spiritualnya bukan hanya tentang doa dan ibadah formal. Ia harus belajar berinteraksi dengan sesama jemaah, memahami nilai kesabaran, saling menghargai, dan menumbuhkan empati yang sebelumnya asing baginya. Ia mulai merasakan setiap tatapan, setiap senyum, dan setiap bantuan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya sebagai pengingat bahwa Allah bekerja melalui manusia lain untuk menuntunnya. Setiap tindakan kebaikan yang ia saksikan membuat hatinya bergetar, air mata menetes, dan kesadaran akan betapa besar kasih sayang Allah semakin menembus dirinya. Pada titik tertentu, Yohanes merasakan dilema batin yang begitu intens. Ia ingin berbuat baik, ingin berubah, tetapi pikiran masa lalunya terus memanggil, menggoda, dan menantang kesabarannya. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, satu arah menuju masa lalu yang gelap, penuh tipu daya dan ambisi, satu arah lagi menuju masa depan yang belum pasti, tetapi penuh harapan dan cahaya. Dalam kesunyian malam, Yohanes menangis, merasakan air mata yang membasahi pipinya sebagai simbol dari pertobatan yang tulus dan perjuangan batin yang tak terlihat oleh siapapun. Ujian terbesar datang ketika Yohanes harus menghadapi dirinya sendiri dalam doa. Ia duduk di sudut masjid, menunduk dan memohon ampunan, sambil mengingat semua langkah gelap yang pernah ia rencanakan. Hatinya bergetar, tubuhnya gemetar, dan air mata menetes deras. Ia merasakan cahaya yang hangat masuk ke hatinya, menyingkirkan kegelapan, menggantikan rasa bersalah dengan kedamaian yang perlahan namun pasti. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengakui kesalahan, tetapi juga tentang belajar memaafkan diri sendiri, memahami kekuatan rahmat Allah, dan merasakan kedalaman kasih sayangnya yang tak terbatas. Seiring waktu, Yohanes mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Ia bangun setiap pagi dengan hati yang lebih tenang, berdoa dengan kesungguhan yang lebih tulus, dan menghadapi setiap ujian batin dengan kesabaran yang semakin kuat. Setiap langkah, setiap nafas, setiap doa yang ia panjatkan menjadi latihan untuk memperkuat jiwa, menumbuhkan ketulusan, dan menanamkan kesadaran bahwa Allah selalu hadir, bahkan di tengah godaan, ketakutan, dan keraguan yang paling dalam sekalipun. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritual adalah perjalanan tanpa akhir, penuh tantangan, ujian, dan pelajaran yang terus mengasah hati dan jiwa manusia agar menjadi lebih dekat dengan Pencipta. Di akhir bab ini,
Yohanes duduk di dekat jendela rumah sakit, memandang langit senja yang hangat dan tersenyum tipis. Ia merasakan kedamaian yang perlahan memasuki setiap sel tubuhnya. Perjalanan spiritualnya memang berat, penuh ujian, namun ia tahu bahwa setiap langkah, setiap nafas, setiap doa yang ia panjatkan akan membawanya lebih dekat kepada cahaya, kepada kebenaran, dan kepada jalan hidup yang penuh rahmat Allah. Ia menundukkan kepala, menutup mata, dan berbisik, "Ya Allah, tuntun aku selalu. Jadikan hatiku tulus, niatku murni, dan hidupku sebagai hamba-Mu yang selalu bersyukur." Suara doa itu terdengar dalam hati, lembut, menenangkan, dan menegaskan bahwa Yohanes kini berada di jalur baru, jalur pertobatan yang sesungguhnya, jalur spiritual yang menantang, namun penuh cahaya. Yohanes duduk di sudut kamar rumah sakit. Tubuhnya masih lemah, tetapi hatinya kini terasa ringan, damai, dan penuh ketulusan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap detik yang berlalu membawa perasaan baru, rasa syukur yang mendalam, kesadaran akan kasih sayang Allah yang tak terbatas, dan tekad yang kuat untuk benar-benar meninggalkan jalan gelap yang selama ini ia tempuh. Mata Yohanes menatap langit-langit yang sederhana, tetapi pandangannya seakan menembus dunia luar, menyadari bahwa segala sesuatu yang pernah ia impikan, semua rencana jahat yang ia buat, kini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan cahaya dan kebenaran yang telah ia rasakan. Dalam hatinya, ia merasakan panggilan yang tak terbantahkan, panggilan untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, tulus, dan patuh pada segala perintahnya. Langkah pertama menuju mu'alaf adalah keputusan yang tidak bisa ditunda. Yohanes menundukkan kepala, menutup mata, dan mengucapkan kalimat syahadat dengan suara yang gemetar tetapi tulus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata-kata itu terasa seperti gemuruh yang menembus seluruh jiwanya, menyingkirkan sisa-sisa kegelapan, ketakutan, dan dendam yang selama ini menghuni hatinya. Air mata menetes deras, tubuhnya gemetar hebat, dan ia merasakan energi yang luar biasa. Energi kasih sayang Allah yang langsung menyentuh hati, membersihkan setiap lapisan dosa, dan menanamkan tekad baru untuk hidup sebagai seorang muslim sejati. Segala sesuatu di sekitarnya kini tampak berbeda. Cahaya di kamar rumah sakit tidak hanya berasal dari lampu, tetapi juga dari kedamaian yang menembus hatinya. Suara langkah perawat, bisikan doa ustadz, dan detak jantungnya sendiri semuanya terasa harmonis, seakan seluruh dunia sedang bersatu dalam satu tujuan yang suci. Yohanes merasakan bahwa ia bukan lagi pemuda yang dipenuhi ambisi gelap dan niat jahat, melainkan seorang manusia baru yang diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan, dan menjalani hidup dengan hati yang tulus. Ustadz yang membimbingnya tersenyum lembut, menepuk bahu Yohanes dan berkata, "Anakku, inilah saat Allah menyambutmu. Ini adalah awal dari perjalanan baru, bukan akhir. Kesucian hatimu, niatmu yang tulus dan pertaubatanmu akan menjadi jalan untuk mengenal Allah lebih dalam dan merasakan rahmat-Nya yang tak terbatas." Kata-kata itu tersebut menembus setiap lapisan jiwanya, menguatkan tekadnya untuk meninggalkan masa lalu yang kelam dan menanamkan kesadaran bahwa menjadi hamba Allah adalah perjalanan seumur hidup, penuh pembelajaran, kesabaran, dan ketulusan yang berkelanjutan. Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi momen transformasi yang intens. Yohanes belajar sholat dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan hati yang penuh penghayatan, dan memahami makna doa secara mendalam. Setiap bacaan, setiap gerakan sujud menjadi pengalaman spiritual yang menembus jiwanya, membuatnya merasakan kedamaian yang sebelumnya asing baginya. Ia menyadari bahwa setiap gerakan dalam ibadah bukan sekedar ritual, tetapi sarana untuk menghubungkan hati dengan Allah, untuk menumbuhkan kesadaran, dan untuk merasakan kasih sayang yang mendalam dari Sang Pencipta. Dalam proses ini, Yohanes juga menghadapi ujian batin yang berat. Kadang ia tergoda oleh bayangan masa lalunya, keinginan untuk kembali ke strategi, ambisi, atau rasa dendam yang pernah ia rasakan.
Namun setiap kali muncul, ia menutup mata, berdoa, dan merasakan kekuatan yang lebih besar menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Ia belajar bahwa menjadi mu'alaf bukan hanya tentang mengucapkan kalimat syahadat, tetapi juga tentang membentuk hati, membersihkan niat, dan menjalani hidup dengan integritas dan ketulusan yang sesungguhnya. Pertemuan dengan jemaah lain yang tulus, membaca kisah-kisah Nabi dan mendengar pengajaran Ustadz semakin memperkuat transformasi Yohanes. Ia mulai memahami bahwa setiap manusia bisa berubah jika hatinya terbuka, bahwa rahmat Allah lebih besar daripada kesalahan yang pernah dilakukan, dan bahwa setiap langkah menuju kebaikan adalah bagian dari perjalanan spiritual yang terus berkembang. Ia merasakan rasa syukur yang mendalam, kesadaran akan kekuatan doa, dan kepuasan yang luar biasa karena dapat merasakan kedekatan dengan Allah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Puncak dari bab ini adalah momen ketika Yohanes berdiri kembali di depan cermin, melihat wajahnya sendiri untuk pertama kalinya setelah mengalami begitu banyak ujian dan transformasi. Ia menatap matanya, melihat bukan hanya wajah pemuda yang sama, tetapi jiwa yang berbeda, jiwa yang telah dibersihkan, jiwa yang kini penuh cahaya, dan jiwa yang siap menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang tulus. Ia tersenyum tipis, mengangkat tangan, dan berdoa, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang selalu bersyukur, tulus, dan rendah hati. Tuntun aku agar setiap langkah hidupku menjadi jalan untuk-Mu, bukan untuk ambisi duniawi atau hawa nafsu yang salah." Di titik ini, Yohanes merasakan transformasi total dari seorang pemuda yang menyembunyikan niat jahat, hampir melakukan perbuatan yang menghancurkan, hingga menjadi mu'alaf yang tulus, sadar akan kekuasaan Allah, dan siap menempuh hidup baru dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Ia sadar bahwa setiap ujian, setiap kegelapan, setiap rasa takut, dan setiap kesalahan yang dialami adalah bagian dari rahmat Allah yang mengajarkannya makna sejati kehidupan, kesabaran, dan kerendahan hati. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan, sebuah rasa lega yang menembus seluruh tubuh dan jiwanya, menegaskan bahwa ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang abadi yang akan terus membimbingnya menuju cahaya Allah setiap hari dalam hidupnya. Setelah mengucapkan syahadat, menerima bimbingan Ustadz, dan melalui perjalanan batin yang panjang, Yohanes kini berdiri di tanah suci dengan hati yang penuh ketulusan dan kedamaian. Setiap langkahnya terasa ringan, bukan karena kondisi fisiknya, tetapi karena beban dosa dan niat gelap yang selama ini menekannya telah diangkat oleh rahmat Allah. Ia menatap Ka'bah yang agung, dikelilingi oleh ribuan jemaah dari seluruh penjuru dunia yang bersujud dengan hati yang tulus, dan merasakan getaran spiritual yang begitu mendalam, seolah setiap detik dan setiap tarikan nafas di tempat ini menembus langsung ke jiwanya. Mata Yohanes berkaca-kaca, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebesaran dan kedalaman pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan bahwa semua langkah hidupnya, dari masa lalu yang gelap, dari niat jahat yang hampir terjadi, hingga pertaubatan dan mu'alaf, telah membawanya ke momen ini, momen kesadaran penuh bahwa Allah selalu hadir untuk mereka yang tulus mencarinya. Yohanes melangkah pelan ke halaman Masjidil Haram, mendengar lantunan doa dari ribuan jemaah yang bersatu dalam satu tujuan, satu hati, dan satu pengabdian. Suara-suara itu yang sebelumnya hanya terdengar seperti kebisingan, kini menjadi musik spiritual yang menenangkan jiwanya. Ia merasakan setiap gerakan tawaf, setiap sujud, dan setiap doa yang diucapkan di sekitarnya, seolah menembus hatinya, membimbingnya untuk memahami makna kesucian dan ketulusan dalam ibadah.
Ia mengingat setiap kata yang diajarkan Ustadz, setiap nasihat yang diberikan, dan setiap pengalaman yang membuatnya menyadari bahwa ibadah bukan hanya sekedar ritual, tetapi sarana untuk menghubungkan hati dengan Sang Pencipta, untuk menumbuhkan kesadaran, dan untuk merasakan kasih sayang yang luar biasa dari Allah yang Maha Kuasa. Setiap kali Yohanes menyentuh hijab Ka'bah, air mata menetes tanpa henti. Ia merasakan getaran spiritual yang begitu kuat, menyadari bahwa semua niat jahat yang pernah ia rencanakan telah lenyap, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam dan tekad untuk menjalani hidup yang suci. Ia menunduk, mengangkat tangan dan berdoa dalam hati. Ya Allah, terima hamba-Mu ini. Jadikan aku selalu dekat denganmu, luruskan setiap langkahku, dan tuntun aku agar setiap niatku selalu murni, tulus, dan rendah hati. Setiap kata yang ia panjatkan terasa seperti doa yang menembus langit, diterima dengan penuh rahmat, dan menjadikan hati Yohanes semakin bersih, damai, dan penuh cahaya. Selama di Tanah Suci, Yohanes menyadari betapa pentingnya empati, kesabaran, dan saling menghormati antar jemaah. Ia melihat ribuan orang dari berbagai negara, bahasa, dan budaya bersatu dalam satu tujuan suci, tanpa memandang status, kekayaan, atau latar belakang. Kesatuan ini menimbulkan rasa kagum dan kebahagiaan yang luar biasa di hati Yohanes. Ia belajar bahwa kedamaian sejati bukan hanya datang dari ibadah formal, tetapi juga dari kemampuan untuk melihat kebaikan di orang lain, untuk menghargai perbedaan, dan untuk merasakan cinta universal yang Allah tanamkan di hati setiap manusia yang tulus. Hari-hari di Tanah Suci menjadi latihan batin yang intens. Yohanes berdialog dengan dirinya sendiri, menelaah setiap tindakan, setiap pikiran, dan setiap emosi yang muncul. Ia menyadari bahwa transformasi spiritual tidak berhenti pada kalimat syahadat atau ritual ibadah, tetapi membutuhkan kesadaran yang terus-menerus, pengendalian diri, dan ketulusan dalam setiap langkah hidup. Ia berlatih mengendalikan hawa nafsu, menahan amarah, dan membina ketulusan hati dengan setiap doa, setiap bacaan, dan setiap gerakan sholat. Perlahan, ia merasakan kedamaian yang semakin mengisi hatinya, menyingkirkan sisa-sisa rasa takut, dendam, atau keserakahan yang pernah menghantui masa lalunya. Momen paling mendalam bagi Yohanes datang ketika ia melakukan sa'i, berjalan bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah. Setiap langkah terasa seperti meditasi spiritual yang menembus jiwa, mengingatkan setiap perjalanan hidup yang telah ia tempuh. Dari masa lalu penuh tipu daya, dari puncak kegelapan saat menjadi buta, hingga transformasi batin yang membawanya ke titik pertobatan dan mu'alaf. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah, merasakan bahwa setiap usaha untuk memperbaiki diri adalah bagian dari proses pertumbuhan yang tak pernah berhenti. Air mata mengalir deras, tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh semangat dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Yohanes juga menyadari pentingnya introspeksi dalam setiap doa. Ia duduk di sudut halaman masjid, menutup mata, dan merenungkan setiap tindakan yang pernah ia lakukan. Ia merasakan campuran emosi, rasa bersalah atas niat jahat yang gagal, rasa syukur karena Allah menuntunnya kembali, dan rasa kagum akan kebesarannya. Ia menyadari bahwa pertobatan sejati bukan hanya soal mengucapkan kata-kata, tetapi soal menyelami hati, memahami makna setiap perintah Allah, dan menjalani hidup dengan niat yang murni dan tulus. Setiap detik refleksi menjadi pengalaman spiritual yang membimbingnya lebih dekat kepada Allah, menjadikan hatinya semakin lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Puncak kedamaian Yohanes datang ketika ia berdiri kembali di tengah lautan jemaah, menatap Ka'bah, dan merasakan kesatuan yang luar biasa dengan seluruh manusia yang ada di sekitarnya. Ia menyadari bahwa kedamaian sejati adalah hasil dari transformasi batin yang tulus, dari pertobatan yang murni, dan dari niat yang selalu diarahkan kepada Allah. Ia merasakan bahwa setiap langkah hidupnya kini memiliki makna baru,
bukan untuk ambisi pribadi atau tujuan duniawi, tetapi untuk menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang penuh kesadaran, syukur, dan ketulusan. Di akhir hari, Yohanes menundukkan kepala, menutup mata, dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku bersyukur atas setiap detik yang Kau beri. Terima hamba-Mu yang lemah ini, tuntun aku selalu, dan jadikan setiap langkahku sebagai jalan untuk-Mu. Jadikan aku hamba-Mu yang tulus, sabar, dan rendah hati." Suara doa itu terdengar lembut, menenangkan, dan menegaskan bahwa Yohanes telah menemukan kedamaian sejati. Kedamaian yang lahir dari hati yang tulus, jiwa yang bersih, dan pengakuan penuh akan kebesaran Allah. Ia tersenyum tipis, merasakan ketenangan yang menembus seluruh tubuhnya, dan menyadari bahwa perjalanan spiritualnya baru saja memasuki fase baru. Fase di mana ia dapat menapaki kehidupan dengan iman, kesadaran, dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Yohanes kini telah menapaki titik yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dalam doa dan refleksi batin. Setelah melalui perjalanan penuh ujian, kegelapan, kesalahan, dan pertobatan, ia berdiri di tengah kehidupan yang baru, hati yang bersih, dan jiwa yang penuh ketulusan. Namun, ia menyadari bahwa menjadi mu'alaf sejati bukanlah sekedar ucapan kalimat syahadat atau ritual ibadah. Ini adalah komitmen hidup yang menuntut kesadaran penuh, konsistensi, dan pengabdian yang tidak pernah berhenti. Setiap detik yang ia jalani, setiap nafas yang ia tarik, menjadi latihan untuk mempertahankan niat murni, untuk menjalani hidup yang benar, dan untuk menjadikan Allah sebagai pusat dari segala tindakan, pikiran, dan perasaan yang dimilikinya. Dalam setiap langkahnya, Yohanes merasakan tanggung jawab yang luar biasa. Tanggung jawab untuk tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga memberikan teladan bagi orang lain melalui ketulusan, kesabaran, dan keimanan yang terus berkembang. Hari-hari Yohanes kini dipenuhi dengan kegiatan spiritual yang terstruktur dan refleksi mendalam. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, menunaikan salat tahajud dengan khusyuk, memanjatkan doa-doa yang menembus hatinya, dan merasakan kedamaian yang menenangkan seluruh tubuh dan jiwanya. Ia membaca Al-Quran dengan penghayatan penuh, merenungkan setiap ayat, dan memaknai setiap kata sebagai panduan hidup yang nyata, bukan sekedar bacaan ritual. Dalam kesunyian pagi itu, ia menyadari betapa besar kasih sayang Allah yang menuntunnya keluar dari kegelapan, menyelamatkannya dari niat jahat yang hampir terjadi, dan memberinya kesempatan kedua untuk menata hidupnya dengan kesadaran yang lebih tinggi. Setiap bacaan Al-Quran menembus hatinya, menyiram jiwa yang dahaga akan kebenaran, dan menegaskan bahwa pertobatan sejati adalah proses yang berkelanjutan, membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan dalam setiap tindakan. Selain ibadah pribadi, Yohanes juga mulai menekuni pengabdian kepada sesama. Ia belajar untuk membantu jemaah lain di Tanah Suci, memberikan panduan kecil bagi mereka yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji, serta menenangkan hati yang gelisah dengan kata-kata lembut yang lahir dari pengalaman pribadinya. Ia menyadari bahwa ibadah tidak hanya tentang hubungan individu dengan Allah, tetapi juga tentang interaksi yang tulus dengan manusia lain, membangun kesadaran sosial, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap mereka yang berada di sekitarnya. Setiap senyum, setiap kata yang menenangkan, setiap bantuan yang diberikan, membuat hati Yohanes semakin lembut, menanamkan rasa syukur, dan menegaskan bahwa Allah bekerja melalui manusia untuk menyebarkan kebaikan dan ketulusan di dunia ini. Ujian batin terus hadir meski Yohanes telah menjadi mu'alaf. Terkadang bayangan masa lalu muncul, menggoda untuk kembali ke niat gelap yang pernah ada, membisikkan rasa takut dan keraguan yang menantang kesabaran dan ketulusan hatinya. Namun setiap kali godaan itu muncul, Yohanes menundukkan kepala, menutup mata, dan berdoa, merasakan kekuatan yang jauh lebih besar menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Ia belajar bahwa pengabdian
sejati bukanlah tentang bebas dari godaan, tetapi tentang kemampuan untuk tetap konsisten dalam iman, untuk menjaga niat murni, dan untuk menjadikan Allah sebagai penuntun utama dalam setiap keputusan dan tindakan. Setiap doa yang dipanjatkan dalam momen kesunyian menjadi benteng spiritual, meneguhkan tekad Yohanes untuk hidup dalam jalan yang diridhoi Allah dengan kesadaran dan ketulusan yang tak tergoyahkan. Perlahan, Yohanes merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Ia belajar mengendalikan emosi, menumbuhkan kesabaran dalam setiap interaksi, dan memahami bahwa setiap manusia memiliki ujian masing-masing. Ia mulai memaknai setiap kejadian sebagai pelajaran dari Allah, menyadari bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup, dan bahwa setiap pertemuan, setiap rintangan, dan setiap keberhasilan adalah sarana untuk membentuk hati dan jiwa yang tulus. Ia menyadari bahwa pengabdian sejati bukan tentang ritual semata, tetapi tentang membentuk karakter, menyucikan niat, dan menjadikan hidup sebagai sarana untuk meraih ridho Allah. Pada titik ini, Yohanes juga mulai menuliskan pengalaman spiritualnya, merekam perjalanan batin, kesalahan yang telah diperbaiki, dan setiap pelajaran yang ia pelajari sejak menjadi mu'alaf. Tulisan-tulisannya menjadi refleksi mendalam, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga sebagai panduan bagi orang lain yang mungkin berada dalam kegelapan yang sama. Ia menulis dengan hati, menangkap setiap getaran emosi, rasa takut, penyesalan, dan rasa syukur yang telah membentuk jiwanya. Setiap kata menjadi doa yang tertulis. Setiap kalimat menjadi pengingat bahwa pengabdian sejati memerlukan ketulusan, kesabaran, dan kesadaran penuh akan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Puncak transformasi Yohanes terjadi ketika ia berdiri kembali di halaman Masjidil Haram, memandang Ka'bah dengan mata yang kini dipenuhi cahaya spiritual. Ia merasakan kesatuan dengan ribuan jemaah lain, menyadari bahwa kedamaian sejati adalah hasil dari niat yang tulus, pertobatan yang murni, dan pengabdian yang konsisten. Ia menundukkan kepala, menutup mata, dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku bersyukur atas setiap langkah, setiap ujian, dan setiap rahmat-Mu. Jadikan setiap langkahku sebagai jalan untuk-Mu. Bimbing aku selalu, teguhkan niatku, dan jadikan hidupku sebagai sarana untuk mengabdi kepadamu dengan sepenuh hati." Air mata mengalir deras, tubuhnya terasa ringan, dan hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang dalam. Ketenangan yang lahir dari pengabdian sejati, kesadaran spiritual, dan penerimaan penuh akan rahmat Allah yang menuntunnya dari kegelapan menuju cahaya yang abadi. Hari demi hari, Yohanes menjalani kehidupan barunya dengan tekad yang kuat. Ia belajar bahwa pengabdian bukan hanya soal ritual, tetapi soal kesadaran dalam setiap detik hidup. Saat berbicara, saat bekerja, saat berinteraksi, dan saat berdoa. Ia menanamkan nilai ketulusan, kesabaran, dan empati dalam setiap tindakan, menyadari bahwa Allah mengawasi niat dan hati setiap hambanya. Ia merasakan kebahagiaan yang murni, kedamaian yang tak tergoyahkan, dan tekad yang semakin kuat untuk terus menapaki jalan pengabdian, menebarkan kebaikan, dan menjalani hidup sebagai hamba Allah yang tulus, rendah hati, dan penuh kesadaran. Di akhir bab, Yohanes duduk di sudut halaman masjid saat matahari mulai tenggelam. Ia memandang langit senja yang hangat, merasakan angin yang lembut menyentuh wajahnya, dan tersenyum tipis. Ia sadar bahwa perjalanan hidupnya telah berubah total. Dari seorang pemuda yang hampir melakukan kejahatan besar, dari kegelapan batin yang menyesatkan, hingga menjadi mu'alaf yang penuh kesadaran dan pengabdian sejati. Ia menundukkan kepala, menutup mata, dan berbisik lembut, "Ya Allah, aku bersyukur atas setiap langkah, setiap ujian, dan setiap rahmat-Mu. Jadikan setiap langkahku sebagai jalan untuk-Mu. Bimbing aku selalu, teguhkan niatku, dan jadikan hidupku sebagai sarana untuk mengabdi kepadamu dengan sepenuh hati." Air mata mengalir deras, tubuhnya terasa ringan, dan hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang dalam. Ketenangan yang lahir dari pengabdian sejati,
kesadaran spiritual, dan penerimaan penuh akan rahmat Allah yang menuntunnya dari kegelapan menuju cahaya yang abadi.